Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Rabu pekan biasa ke-24 tanggal 17 September 2025. Kita merenungkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada Timotius bab 3 ayat 14 sampai 16 dan Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Injil hari ini terasa begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menggambarkan generasi pada zamannya bagaikan anak-anak yang selalu tidak puas. Ketika Yohanes Pembaptis tampil dengan gaya hidup asketis, mereka berkata, ia kerasukan setan. Ketika Yesus hadir dengan bergaul, makan, dan minum bersama orang berdosa, mereka menuduhnya sebagai pelahap dan peminum anggur. Singkatnya, orang-orang ini tidak pernah puas, selalu ada alasan untuk menolak. Kalau kita jujur, bukankah sikap ini sering juga muncul dalam kehidupan kita? Kita sering memakai kacamata yang sudah penuh dengan prasangka. Kalau orangnya tidak kita sukai, apapun yang dia lakukan akan terlihat salah. Kalau pesannya tidak sesuai dengan keinginan kita, telinga kita langsung tertutup. Bahkan ketika Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu untuk menegur, mengingatkan, atau menghibur kita, kita malah menolak dengan alasan, dia itu siapa memang? Dia juga tidak lebih baik dari saya. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan suara Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini menegaskan inti iman kita. Agunglah rahasia agama kita. Kristus yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dipertontonkan kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya di dunia, diangkat ke dalam kemuliaan. Paulus mau mengingatkan bahwa iman bukan soal selera, bukan soal cocok atau tidak cocok dengan kehendak kita, melainkan soal percaya pada misteri Allah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Yesus adalah bukti kasih Allah yang nyata, tetapi kasih itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Mereka yang keras kepala dan merasa diri paling tahu akhirnya tidak bisa melihat kebenaran, walaupun kebenaran itu ada di depan mata. Yesus menutup Injil hari ini dengan kalimat yang meneguhkan. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Artinya, kebijaksanaan sejati akan terbukti benar dalam hidup orang yang mau membuka hati dan menerimanya dengan rendah hati. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang kita sibuk mencari tanda-tanda besar kehadiran Allah, padahal Tuhan bisa berbicara melalui hal-hal yang sederhana. Nasihat seorang teman, teguran seorang anak kecil, bahkan melalui peristiwa sehari-hari yang tampaknya biasa-biasa saja. Pertanyaannya, apakah kita punya hati yang siap mendengar? Atau kita selalu menolak karena tidak sesuai dengan selera kita? Maka pada hari ini kita diajak untuk belajar menjadi anak Tuhan yang terbuka, yang tidak cepat menghakimi tetapi siap belajar. Hati yang terbuka membuat kita mampu melihat kasih Allah di mana saja. Hati yang rendah hati menjadikan kita peka akan suara Roh Kudus. Dan hati yang mau mendengarkan akan menemukan bahwa di balik setiap peristiwa hidup ada Allah yang sedang berkarya. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu mencari alasan untuk menolak, melainkan menjadi pribadi yang siap menerima kasih Allah dengan lapang hati. Dan kita berdoa, Tuhan, bukalah hati kami yang seringkali keras dan penuh dengan prasangka. Jadikanlah kami pribadi yang rendah hati, mau mendengar dan siap menerima kasih-Mu dalam cara apapun Engkau datang. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata dari hikmat-Mu yang selalu benar. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.